Ada kata dulu jalan ke surga, bersehat ke surga. Ingat Bapak Ibu, kami marah dengan Kapolda Klaten. Karena menangani kasus saudara kami yang dibangkal itu tidak profesional. Maka hari ini kami pastikan, kami meminta kepada Kapolda Klaten agar secepatnya tersangka yang sudah menembak saudara kami dengan peluru tajam sehingga jatuh korban di desa Bangkal. Dan juga kami sangat marah kepada gubernur, sudah berlarut-larut permasalahan yang ada di desa Bangkal, tapi setelah mati Pak Gubernur baru datang. Kemana kemarin gubernurnya? Kemana bupatinya? Padahal permasalahan lahan di luar Hagi itu adalah kewenangan dari bupati, kewenangan dari gubernur yang bisa mengamankan lahan tersebut biar status quo. Dari Timur, beliau jemput bola, beliau memfasilitasi semuanya sehingga di Kabupaten Pati tidak ada konflik, aman sejahtera. Karena bupatinya sudah jemput bola dalam segala menyikapi permasalahan yang ada di Pati. Seria sudah terjadi di BJAP, itu jadi contoh untuk sana sebenarnya untuk menangani semua kasus ini. Tapi kemana mereka semuanya? Para anggota dewan dan lain sebagainya. Kami sangat kecewa sekali sebagai masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Maka hari ini kami meminta kepada Kapolda Klaten secepatnya menetapkan tersangka. Biar kami tahu semuanya, masyarakat Dayak tahu semuanya siapa pelakunya, siapa yang menghilang nyawa saudara kami. Kalau hal ini tidak diindahkan, jangan salahkan kami. Ingat itu, jangan salahkan kami. Kalian punya cara, kami juga punya cara. Maka dari itu, kami mengharap dari berbagai pihak yang punya kewenangan dalam menangani kasus ini agar secepatnya menentukan siapa tersangka dalam kurun 2-3 hari ini. Betul tidak? Betul. Mungkin itu dari saya. Ada yang kata pencerai surga, bersehat ke surga. Harus. Tegakkan keadilan. Saya hari ini berdiri di sini tidak mewakili Mas Madu. Saya mewakili masyarakat perhubungan warga Bismillah. Saya pengurus di Kota Palangkaraya, didelegasikan oleh Ketua Kami Pak Tias saya bersama saudara saya yang ada di DPR Perhubungan Bismillah. Terima kasih kepada saudara-saudara dari seluruh kabupaten yang sudah hadir, yang terjauh Gorontalo, yang terjauh di sebelah timur ada Burung Raya. Angkat tangan Burung Raya, terbanyak. Terima kasih masih peduli. Singkat saja, saya berbicara dari semua sudut untuk permasalahan ini. Tolong segera diungkap kasus ini, karena bahasa dari saudara saya dari Bandung Timur tadi, Polri itu profesional. Dengan bahasa yang baik, kami memohon transparansi, karena jelas pelakunya jelas di depan. Orang Dayak tidak mempunyai senjata otomatis. Kalau itu sabotase, saya sedikit punya paman saya dari Gunung Mas tadi. Orang Dayak tidak punya senjata otomatis, senjata sniper.
Untung turun yang dari atas tadi sudah. Mau saya tunjuk. Pakai bambu aja dulu menang juga. Itu jelas tidak ada. Dan tidak ada gunanya uji balistik lagi. Saya percaya polisi Polri pasti profesional dalam hal ini. Jangan sampai ini terlalu lambat. Masa teroris yang kita tidak tahu kepolisian bisa tangkap? Tidak mimpi kami Desember kemarin berapa orang ditangkap di perkara ini teroris. Kenapa si penembak ini belum jelas? Tolong jangan dilindungi, transparan. Setelah kasus Sambo jangan terulang lagi. Donya kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat adat Dayak terhadap kepolisian negara Republik Indonesia. Saya bermohon di sini, mohon izin, segera ungkap kasus ini, dan juga saya menghimbau kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini, khususnya saya bermohon kepada Bapak Gubernur untuk segera seperti apa yang dikatakan saudara Gilbert tadi, karena peran pemerintah daerah sangat besar, karena Polri itu mendampingi eksekutif. Jangan diam, jangan didiamkan, segera, karena keputusan strategis tentang perizinan itu bukan di tubuh Polri, di tubuh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Pak Gubernur. Saya bermohon untuk segera, karena saya mewakili dari suara-suara kami orang di Semalang, Dusun Mahanyan dan Lawangan. Di sini semua hadir suku-suku itu. Setelah itu jangan sampai terjadi lagi ada penembakan selanjutnya, agar masyarakat Kalimantan Tengah bisa merasa aman, damai, tentram saat menyampaikan pendapat, hak, dan memperjuangkan hak-hak kami. Karena polisi adalah produk negara untuk mengamankan, ya termasuk gaji, ya gaji, pajak-pajak yang kita bayar, ya, masa masyarakat ditembak. Sedikit singgungan, saya sangat menyayangkan karena di depan mata dan di depan hidung saya hanya beberapa meter. Ini dalam konteks organisasi TBPR. Pak Kapolri berpidato di Patih-Patinggi bahwa Polri dan TBPR adalah satu bagian. Polri adalah TBPR adalah bagian dari Polri, dan kami mengangkat beliau sebagai patih waktu itu. Ini dalam konteks organisasi TBPR. Pertanyaan saya, kenapa ditembak? Bukan dapat saudara. Ada anu. Saya kecewa sama Pak Kapolri. Ada 100. Ini banyak klip. Ada 100, Bos. Biar beliau tahu. Tapi hari ini kami berbicara sebagai orang Dayak. Itu sekilas kekecewaan saya. Nyawa, bayar nyawa. Tidak ada satupun di tanah Borneo ini yang bisa mempersatukan orang Dayak. Hanya di Tambun Buai yang bisa mempersatukan itu. Gantian juga nembaknya. Dan hanya di Kalimantan Tengah penjajah itu gagal. Kenapa? Kami orang Dayak. Hati-hati, itu pesan terakhir dari saya. Tolong percepatan untuk proses ini, segera dipublikasikan siapa tersangka dan si pemberi perintah. Si pemberi perintah dan si penembak. Kapolres Ruyan tidak menembak, Kapolda tidak menembak. Mereka hanya karena tanggung jawab. Dia bukan pelaku. Yang kami cari pelakunya. Tolong segera itu diselesaikan, karena kalau tidak selesai dalam 1 bulan ini, saya yang di depan akan turun di Seruyan. Kami hancurkan perusahaan itu. Angkat kaki dari tanah Borneo. Saya yang di depan, ingat itu. Terima kasih. Hadir kata Sarula bersengat